Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi para penggemar Leslar di seluruh tanah air dan mancanegara. Semoga penggemar semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah dan amunisi kesabaran menunggu sesuatu yang tak pasti, yaitu momen sakral pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang masih terjeda waktu, lantaran PPKM yang terus belum menemukan titik terang. Namun besar harapan, setelah PPKM selesai, kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, jauh sebelum COVID-19 menerpa warga Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya. Pun tak kalah penting untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya karena channel ini update setiap hari dengan berbagai info-info menarik dan terpercaya. Terima kasih. Pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang menghebohkan banyak orang. Hal itu dikarenakan banyak orang yang sudah tidak sabar untuk melihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersanding di pelaminan. Sayangnya, para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora agaknya harus menunggu lebih lama untuk bisa menyaksikan momen tersebut. Pasalnya, rangkaian acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terpaksa ditunda karena adanya PPKM. Ya, PPKM yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu cara untuk menekan penularan virus COVID-19. Apalagi PPKM sudah masuk level keempat, yaitu diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus tahun 2021. Dengan adanya penundaan ini, tak bisa dipungkiri bahwa banyak pihak yang merasa kecewa, termasuk Leslar Lovers. Meski begitu, baik pihak keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, ataupun para penggemar sepakat untuk menuruti peraturan pemerintah. Kendati demikian, Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya juga sempat terpuruk lantaran pernikahannya ditunda. Hal itu dia tuturkan dalam unggahan video di kanal YouTube Adi Sky pada Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 yang akan kami sertakan pada baris akhir video ini. Sebenarnya bukan dedek doang yang down, kemarin tuh kakak juga sama begitu, kata Lesti Kejora. Lesti Kejora kemudian mengungkap sebuah kisah pilu yang terjadi di tanggal akad nikahnya kemarin. Diketahui, jika tidak mengalami penundaan, seharusnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora melaksanakan akad nikah pada tanggal 23 Juli tahun 2021. Sang biduan bercerita bahwa di hari akad nikahnya, alarm yang menjadi pengingat waktu untuk dirinya makeup tetap berbunyi. Yo, what's up guys? Yo, bersama Dedek Lesti sekarang hari ini. Dek, apa kabar? I see. Dek, kita bikin mana hari ini ya? Ya, apa Yang tuh? pertama ini nih, gimana nih ide Dedek nih? Kurang ajar ya mau di mananya. Kemarin kan sempat telepon Dedek tuh. Surprise ini. Lagu dia seneng ya? Jadi dia bocorin ya, dia tahu sebenarnya. Apa tuh? Jadi kan waktu itu pasti si kakak kan yang ngasih tahu kan. Iya. Emang nih kayak gitu. Jadi lucunya ya ulang tahun. Kenapa? Udah ulang tahun kemarin itu. Ah, Sayang, ada kado nggak di bawah kata dia. Kado apa? Iya dia ngasih kado nggak kirim apa? Nggak ada. Ya, Kan terus? kita mau pengajian. ya. Nggak ada. Ih kakaknya ulang tahun tapi kok maksudnya nungguin bener-bener ditungguin orang mau ngasih kado apa gitu. Terus? Ih kok nggak ada yang kasih kado sih gitu. Terus nggak ada temen-temennya kan kemarin Bang Adi pada nggak ada. Iya, yang di rumah kan, itu pada kan. nggak ada. Padahal dia udah nggak rencanain. Lucu dia kayak anak kecil yang Seperti itu. kok nggak ada yang kadoin awal aja kalau orang ulang tahun awak kasih orang kado gitu. Dia ketawa ya Allah ngakak banget. Terus? Ya maksudnya kan namanya orang apalagi di momen ulang tahun ya pasti seneng lah dikasih Maya dikasih surprise kado tuh kayak, apalagi dari orang terdekat ya. Apalagi kalau kado itu yang benar-benar dia pengen. Kayak Dede nih, misalnya lagi pengen apa nih, wah gue pengen ini dikasih sama orang. ya dia bentar lagi ulang tahun nih Tanggal berapa nih ulang tahun? tanggal 5. Bagus, waduh, kita kasih apa nih kira-kira? Dia lagi pengen apa ya? Coba komen di bawah ya. Dia lagi pengen apa? Yang penting dari hati ya, Dek. Iya. Jangan lihat harganya, jangan Iya. lihat apapun. Enggak, Dede nggak pengen barang, nggak pengen apa-apa. Dede cuma pengen
Dede cuma pengen didoain Dede jadi Ah. orang yang lebih baik. Amin. Terus calon suami Dede baik, Amin. soleh, rumah tangga Dede sama kakak nanti akur Amin. gitu. Terus semuanya tuh dipermudah sama Allah, dijaga gitu. Dede pengen itu aja, karena yang namanya rumah tangga katanya ada aja pasti. Gitu. Tapi Dede pengennya tenteram, ayem gitu sama kakak, benar-benar pengen ngerasain kayak gini ya indahnya rumah tangga gitu. Tuh guys, itu yang terpenting itu adalah doa. Karena apa? Karena dengan keajaiban doa itu ya maha besar ya dia. Karena Iya benar. kita pun, aku pun tadi sempat ngobrol banyak banget sama Dedi ketika lagi santai berdua sama Bintang sama yang lain ngobrol. Kayak bener ya Dek, kadang kalau kita berdoa sekarang itu kejadiannya nggak sekarang, 3-4 tahun lagi bisa kejadian kayak gitu. Benar, pokoknya kehidupan kita ke depannya sih kita nggak pernah tahu. Udah bermimpi aja dulu. Iya, mimpi setinggi langit. Setidaknya kalau kau jatuh, lu jatuh di atas. Iya nggak? Maksudnya jangan pernah takut gitu. Maksudnya Oh, kita benar. tidak aja Oh, cerita. takut. Cerita. Oke. Jadi pokoknya jangan pernah takut bermimpi. Betul tuh buat kalian semua. Minta aja, terus juga kan maksudnya Tuhan tuh adil gitu, pasti ngasih apa yang kita butuhkan. Asal jangan kita pengen mobil tapi maksudnya kita juga di rumah cuma tumpang kaki doang tiduran di rumah, ya itu jangan gitu. Tetap kita harus usaha. Gak mungkin langsung Tuhan kasih pruluk duit dari atas langit kan gitu. Jadi maksudnya kita sendiri yang harus tahu apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kira-kira yang bisa kita kembangkan nih apa gitu. Contoh, cari potensi-potensi kalian seperti Betul. itu guys. Gitu. Dek. Ya. Bentar lagi kan mau ke acara pernikahan. Bakal ijab kabul, bakal ada resepsi juga. Dan kemarin juga tertunda ya karena ada kebijakan dari pemerintah, dan alhamdulillah semoga nggak ada perpanjang lagi. Amin. Bismillah, semoga kita bisa cepat-cepat melangsungkan acara. Gimana sih perasaan Dede sekarang tuh menuju hari-hari itu? Kalau sekarang excitednya beda ya. Kenapa? Karena gini, kemarin itu sempet Dede sama kakak tuh sebenarnya bukan Dede doang sih yang down. Kemarin itu kakak juga sama begitu, karena kan Dede pas kebetulan Dede lagi pulang, terus kakak di Jakarta. Sayang, harusnya Dede kasih tahu kakak Dede sampai subuh bangun loh, maksudnya belum waktunya bangun. Biasanya Dede bangun harus jam berapa, nah saat itu Dede bangun karena tahu di jam itu Dede harus ada persiapan. Dede bangun, alarmnya nyala, sampai time tree Dede tuh nyala. Di tanggal? Di tanggal 23 dini hari. Nah, kalau nggak salah tanggal 23 itu bakal akad ya? Harusnya kan. Harusnya akad. Terus Dede chat kakak, harusnya saat ini Dede lagi make up ya, harusnya saat ini Dede lagi gitu apa kakak. Terus kata kakak, oh iya ya sayang, sabar ya katanya. Mungkin ya memang ini yang terbaik dari Allah katanya. Mudah-mudahan insya Allah ada hikmahnya katanya. Kalau kita paksain ya gimana katanya. Terus maksudnya ya Dede sama kakak tuh pamit ya, masa di orang lagi pada kena musibah ya, kita semua kena musibah gitu. Terus seluruh kita, dunia malah. terus kita bikin pesta kan nggak manusiawi banget gitulah. Terus akhirnya ya udahlah, Bismillah, sampai kita tuh beberapa tanggal mundur lagi gitu. Ya udah, kita bikin plan A, plan B, plan C aja supaya insya Allah mudah-mudahan kalau memang semuanya udah aman, kondisinya udah aman ya bisa berjalan lancar lah ya. Saya kakak bilang sebenarnya dia juga yang sayang banget ya, harusnya di momen ini tuh 1 tahun kita benar-benar kayak gini rasanya. Ya itulah, kita kan sebagai manusia hanya bisa berencana. Betul sekali. Yang menentukan tetap yang di atas seperti itu. Tapi kan mungkin ada hikmahnya lagi deh setelah ini. Kita kan nggak pernah tahu rencana Allah. Rencana Allah itu maha baik dan maha besar. Jadi Ya. apa? Nah kalau sekarang jadi campur aduk deg-degannya, karena Dede tuh yang penting doanya sekarang Dede pengen kondisinya udah minimal udah membaik lah gitu, supaya Dede bisa melangsungkan
yang sakral dulu gitu. Yang Itu sih doanya, harapannya. Bismillah lah buat kalian semua yang di rumah, doakan terus semoga acara Amin. Dede sama Bilar bisa berjalan lancar. Amin. Dan kita di sini juga daging juga deh, karena aku kan terlibat semua kan ya, saya Bilar kan gitu. Ini aku ngetin terus ke Bilar, Bismillah bro, ini mimpi lu bro, semangat gitu kan. Aku kalau sama Bilar berdua selalu cerita kan tentang hal apapun. Kalau di sini kita tempat ngobrol lagi gitu, dan kebetulan sekarang lagi ngobrol sama Dede. Nah Dek, menyambut nih, sebelumnya kita pernah bikin konten ya di bawah yang itu. Nah kalau Dede nih rencananya kan kemarin kita cut di pas kapan Dede mau honeymoon kemana sama Bilar kalau misalkan suatu saat nanti. Nah aku tanya sekarang biar penonton nggak penasaran. Dede pengen banget honeymoon kemana? Kalau pertama sekali negara, kota atau wilayah Dede pengen sampai kalau bisa? Kalau dia pengen ke Jepang. Ke Jepang guys tuh. Kenapa? Kenapa Jepang? Karena Jepang itu adalah salah satu negara yang memang pengen banget Dede kunjungin sama India. Indianya udah, tinggal Jepang. India udah pernah Dede ke India? Udah pernah. Nyanyi? Syuting. Oh Masya Allah. Syuting mini series dulu. Dede ini selain jago nyanyi, jago acting, Amin. harus bisa. Amin. Insya Allah bakal jadi calon ibu Bilar. Amin. Doain ya guys, semoga nanti ada Leslar Junior. Leslar Bilar udah janji tuh, Leslar Junior nanti bakal temenan sama gua katanya. Besanan. Amin. Tapi doain aja semoga berjalan lancar semua. Amin. Ya itu aja lah. Jepang. Lancar. Ke Jepang pengennya, mudah-mudahan. Tapi ya, sekarang mah nggak mikir yang penting udah kita selesai dulu urusan. Niat baiknya dulu bisa terlaksana seperti itu. Dek, Bilar tuh ya 3 tahun yang lalu aku kenal banget dia, orangnya seperti apa, seperti kayak gini. Sekarang itu dia bisa berubah sangat-sangat lebih baik lagi. Ketemu Dede ini mungkin orang kan banyak yang nggak tahu ya. Apa sih hal yang sering banget Dede kasih tahu ke Bilar sampai saat ini sehingga dia bisa seperti sekarang? Masuk. Taruh gimana? Yes. Sebenarnya kita tuh saling mengingatkan sih Bang Adi. Itu. Karena kan yang namanya kita mau berumah tangga, kita harus saling kenal kekurangannya kita satu sama lain dulu gitu. Kalau kelebihan itu kan bonus ya gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu Dede dikasih rezeki katakan, mudah-mudahan barokah. Dede harus tetap semangat, tetap berkarya. Dede punya potensi besar, kakak pengen pokoknya banyak. Terus kalau misalkan ke kakak ya mudah-mudahan harapan Dede tuh selalu pengen kakak tetap jadi orang yang baik gitu. Makin dewasanya semakin Dede percaya banget soalnya sama kakak gitu. Dede percaya banget sama kakak kalau kakak ini adalah orang baik yang memang dia bisa jaga diri, bisa jaga semuanya lah gitu. Terus Dede pengen dia tetap makin rendah hati, semakin derajatnya diangkat sama Allah, semakin jadi orang yang bijaksana. Kayak ilmu padi ya, dia Ilmu padi semakin benar banget gitu. Dan kakak selalu bilang jangan lupa ingetin kakak terus ya, katanya gitu. Masya Allah. Terus kakak juga ke Dede tuh kalau ngasih tahu misalkan kan kita kan hidup di era sosial media. Kalau di sosial media ada apa gitu pasti kakak kirim ke Dede. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal kayak gini ya gitu. Dede harus baik-baik, harus jaga diri. Pokoknya Dede harus intinya kakak tuh nggak pernah yang nuntut Dede gimana, tapi dia selalu ngasih tahu gitu. Kalau sekiranya ada hal yang nggak baik, kayak dulu pernah tuh Dede maksudnya Dede kan temenan Dede kan ya udah temenan ya sama teman namanya, kalau ketemu sama teman-teman kan ya udah lah ya gitu. Terus di situ kan mayoritas teman-teman Dede udah pada pakai hijab juga. Nah di situ ada satu kejadian yang memang ya insya Allah mudah-mudahan nggak terulang lagi. Itu benar-benar fatal banget sih buat Dede juga. Ya itu perjalanan mungkin teman-teman yang ngikutin Dede ada beberapa yang tahu. Terus akhirnya itu klimaksnya bener-bener kakak negor Dede, marah sama Dede tuh sampai yang Bilar sempat marah sama Dede ketika hal itu. Iya marah banget. Si kakak tuh nggak pernah mempermasalahkan hidup Dede yang kayak gimana gitu, atau di masa lalu nggak pernah gitu. Tapi ini tuh bener-bener yang dia, kenapa? Ada apa? Kamu capek? Kamu
bosan gitu sampai nanya gitu, padahal nggak sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu kalau kita berantem. Ya udah deh, kita nggak usah ketemu dulu, kata dia. Sempet di fase itu. Sempet di fase itu. Dia nggak cerita ya sama aku? Sempet di fase itu. Dia nggak sempet cerita gitu. sama aku, gitu. Karena perkara diri sih, diri sendiri soal diri hijab waktu itu. Dan itu wajar lah, setiap hubungan pasti ada lah. Iya, dan itu memang dia mengingatkan baik-baik banget gitu. Maksudnya ya dia nggak mau terjadi hal-hal yang nggak baik, apalagi kalau misalkan itu pengaruh dari orang lain, dia nggak mau lah gitu ibaratnya. Intinya dia care lah, menjaga diri, tujuannya baik seperti menjaga itu. banget gitu, walaupun itu unsur ketidaksengajaan gitu, tapi jangan diulangi lagi ya sayang gitu. Nggak lama sih, nggak sampai kita ketemu. Gue tahu banget Bilar tuh kalau marah cuma 5 menit, habis itu ya udah kan, kayak gitu. Ya udah kalau dia marah Habis itu ya udah dia tenang di mana. gitu. Habis marah-marah gak mau ketemu, habis itu telepon lagi, kan di mana? Ya gitulah Bilar. Dia pernah juga marah sama aku deh, lagi main bola, aku kata-katain gitu. Bolanya ditendang ke aku. Lu gila ya gitu. Habis itu aku main, kenapa? Marah apa gitu. Udah tahu banget kan kalau lagi bikin konten. Udah tahu banget. Dan satu hal lagi, Bilar itu orangnya setia banget, loyal banget sama teman. Loyal lagi. Jadi ada satu momen deh. Pas waktu itu aku lagi makan di Dawo sama dia. Ya, Aku, Bilar, Riza. Itu bule. Itu tempat favorit Dede sama kakak. Sekarang Favorit Dede sih. Dede dibawa Bilar ke situ. Iya, waktu itu Dede udah beberapa kali 4-5. Sebelum sama Bilar udah pernah makan. Belum situ? pernah. Oh, alah. Itu udah dari 3 tahun yang lalu aku yang ngajak makan ke sana. Iya, gitu. Dari 3 tahun lalu kita selalu makan di situ. Iya sayang, kamu nggak makan di sini aja, enak banget kan ya. Pas kita pulang dari Sensi kalau nggak salah. Makan. Ya udah yuk, Dede mau satenya enak, gulanya enak. Pas awal-awal sih Dede enggak, karena Dede lagi diet, jadi nggak makan nasi ya. Terus? Pas ngeliat si Raka, enggak, akhirnya Dede disuapin sama kakak waktu itu. Nambah deh kita. Aku kalau Enak banget. makan sama dia tuh pasti porsinya belinya 3. Jadi 1,5, aku setengah sama dia. Kalau 1 kurang kita, emang sengaja disebutnya gitu. Nah jadi balik lagi topik ya. Ada momen Bilar, manajer aku sama aku waktu itu naik mobil aku bertiga. Terus di belakang ada Rizal Maris. Bahkan lagi saya parkir di pinggir jalan kan. Tiba-tiba ada Grab atau taksi, plus nabrak ke mobil aku. Nggak sengaja. Nah terus langsung berhenti ya itu. Bilar duluan orang pertama yang, berhenti keluar loh katanya. Ini gimana nih gitu. Hampir mau ribut lah, bilang kan. Di situ tuh lihat, kok dia marah banget ya mobil gue yang ini, langsung lihat, wah ini orang setia banget, loyal banget. Udah kelihatan dari situ. Nah itu padahal masih baru-baru kita bersahabat 6 bulan gitu. Masuk gitu masih kan dulu dia temperamen banget kan. Dulu semua orang juga udah tahu dia temperamen banget. Dan itu bentuk inilah care-nya dia sama temen lah ya. Care sama sahabat kan gitu. Dan habis itu udah aku udah main aman semua udah. Itu nggak bisa gitu Gel, mobil lo nih nggak apa-apa udah gitu, langsung pulang gitu. Dari situ langsung kayak wah ini bisa jadi sahabat gua nih kayak gitu. Dari situ langsung kayak kita sampai sekarang dan alhamdulillah kita sempat di fase yang seperti yang 3 bulan nggak ngapa-ngapain deh. Pulang nongkrong jam 4 subuh, tidur, bangun sore, nongkrong lagi di tempat Riza kayak gitu. Kita casting sampai kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang kita bisa diangkat derajatnya dan bisa seperti sekarang tuh bersyukur banget. Alhamdulillah. Dan katanya Dede tuh banyak banget kemiripan sama Bilas. Kenapa? Karena Dede juga kan tipikal yang maksudnya mau dibawa kemana aja juga hayu gitu. Jadi emang seneng main gitu. Kalau Dede mungkin bedanya pasti kalau pergi sama teman-teman Dede ditemeninnya sama bapak, kalau nggak mainnya nongkrongnya sama AA gitu. Tapi kalau udah sama sahabat Dede pasti mama sama bapak udah oh ya udah paling perginya kemana gitu. Dan paling kalau nongkrongnya di mana sih, depan mana gitu, daerah mana gitu udah tahu. Jadi sering persis sama kayak gitu, pasti yang kalau misalkan ada sesuatu di sahabat kita Dede duluan yang maju gitu. Karena gimana ya, namanya kita udah kayak saudara, udah temenan, udah sahabatan, udah satu spring bed bareng juga. Ibaratnya udah kayak gitu,
masa nggak dibela, apalagi ibaratnya kita berantem aja udah berantem baikan lagi itu di fase yang benar-benar fase-fase tahu kayak gitu, orang ya. fase-fase kayak gitu udah sering banget gitu sama sahabat-sahabat Dede. Jadi kalau misalkan sama Dede tuh prinsipnya gini Bang Adi, kita harus baik sama siapapun. Kalau kita baik, otomatis maksudnya insya Allah kita juga bakalan dikelilingin oleh orang-orang yang baik gitu. Jadi Dede alhamdulillahnya gitu, Dede selalu sayang sama orang-orang tuh ya tulus, supaya Dede juga bisa mendapatkan orang-orang sekeliling terus seperti itu. Walaupun ya kita nggak bisa nuntut orang untuk orang itu baik ke kita tulus juga gitu kan, kita nggak pernah tahu ya hatinya seperti apa gitu. Jadi ada dua yang paling mahal di dunia ini, tau nggak apa? Satu kejujuran, satu kesetiaan. Itu nggak ada harganya. Iya, karena kalau kita sudah bohong sekali pasti otomatis akan bohong terus, karena nutupin kebohongan kita yang sebelumnya kan. Terus kalau udah nggak setia, ya itu udah habit, udah susah. Makanya setia itu mahal, jujur itu mahal. Gak bisa dibayar pakai apapun. Nggak bisa dibayar, itu dari hati langsung, dari hati. Dan alhamdulillah, Bila sama Dede ini kenapa banyak banget yang suka ya? Amin. Ya karena mereka tuh ya sama, mereka Tuhan tuh kan udah mempertemukan orang tuh kan, mempertemukan jodoh tuh kan udah takdir ya. Mungkin juga udah takdir kalian bertemu di OMS dan sampai sekarang mau menuju ke jenjang pernikahan. Ya alhamdulillah sih aku bangga banget. Amin. Banyak banget juga yang sayang sama Dede, sama Bila di sini, kita doain terus semoga lancar. Ya intinya gitulah, kita nggak perlu takut kehabisan jodoh. Iya. Kita berbuat baik aja, jangan bosan kita berbuat baik. Kalau kita baik pasti Allah juga akan pasangkan kita sama orang yang baik juga. Jodoh abang siapa ya? Ya insya Allah. Insya Allah secepatnya. Bismillah lah ya. Gitu kan sekarang fokus dulu mengejar karir. Fokus. Ntar ya. Mau jalan 19. Berapa? Mau jalan 19. Ya. Terus? Ya fokus sama apa yang sudah ada di depan aja dulu gitu. Apalagi kalau cowok mah kan kalau orang Sunda bilang kuasa ya. Kuasa tuh jadi tinggal milih mau yang kayak gimana sih. Kalau cowok? Iya. Tapi kalau aku tuh masih absurd betul deh ketika ngebayangin cewek di depan tuh belum ada bayangan. Sekarang kan terfokus gimana menata diri dulu, membenahi diri, kita persiapan dulu. Dan aku percaya ketika kita udah siap semua, Tuhan tuh bakal memberikan yang terbaik gitu. Bang Adi, memperbaiki diri sama mempersiapkan itu semua itu nggak akan ada habis waktunya. Maksudnya itu akan terus aja berjalan. Jadi kalau menurut Dede, sambil Bang Adi memperbaiki, sambil Bang Adi introspeksi diri, jangan terlalu menutup juga. Enggak menutup deh. Jadi ada nih berapa momen nih ketika aku mencoba mendekat, ya kayak kabur lah, kayak belum nih gitu kayak coba ya. dekat lagi. Dan aku selalu berpikir positif. Mungkin ini bukan yang ditakdirkan Tuhan buat aku. Iya, Karena aku udah prinsip ketika aku udah jalan sama satu orang, ya aku harus serius gitu. Bisa sampai nikah itu dari SD aku pegang deh. Aku pegang itu dari SD. Aku sempat dari SD itu bilang kayak, wah SMP nih gue bakal nikahin cewek ini. Pas pertama aku bakal nikahin nih. Dan tapi yang takdir Tuhan berkata lain kan kayak gitu. Dan aku selalu memegang prinsip dalam hidup aku seperti itu. Dan sekarang mungkin udah lama 4 tahun masih seperti sekarang dan dikasihnya rezekinya ini ya alhamdulillah kayak gitu. Belum tahu rezeki lain seperti pasangan, insya Allah bakal menyusul seperti itu. Ya bismillah lah, kalau memang udah takdir nih kita ketemu sama pasangan kita yang terbaik menurut Allah, semuanya tuh akan bakalan jadi satu Bang Adi, baik rezeki ya kan. Dede kerasa sekarang rezeki, kerjaan. Gitu. Karena Dede dulu tuh gini. Apa? Dede pengen nih, maksudnya kenapa salah satu Dede pengen nikah selain ibadah tuh ya gitu, pengen gitu ngerasain rasanya rezeki nikah. Sobat. Ya rezeki maksudnya rezeki berdua tuh kayak gimana. Tapi masya Allah ternyata ya itu, pokoknya kalau semuanya udah ditakdirkan sama Allah itu untuk kita, semuanya tuh akan ngikut Bang Adi. Rezeki, terus ya kerjaan dan lain sebagainya itu pasti akan ngikutin, ada aja jalannya. Ya, Umar bin Khattab kan udah pernah berkata lah gitu. Apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dan apapun yang melewatkanmu berarti itu bukan takdirmu. Berarti kalau mantan-mantan malu berarti itu bukan takdir kita. Iya. Ya kalau memang yang terbaik untuk kita nggak akan jadi mantan
mantan juga. Betul sekali. Mau sekeras apapun kita berjuang mempertahankan, kalau memang kata Tuhan jangan, enggak, bukan dia enggak akan. Betul. Sebaik apapun, misalkan kita baik nih gitu, berhubungan baik gitu, berteman baik, bersilaturahmi baik, tapi kalau memang dia bukan yang Lu nggak terbaik, tahu, karena belum tahu kita pada saat perkenalan, pada saat pacaran kita baik-baik, begitu rumah tangga apakah akan sama seperti itu? Itu kita nggak akan pernah tahu. Makanya ya itu tadi, kita punya pacar baik gitu, kita udah plan A plan B segala macam, Tapi ketika kalau Tuhan berkata tidak ya tidak. Waduh, panjang banget kalau gua ngobrol sama dia ini kayak ibarat kata kayak Nyambung. kemana-mana lah. Jadi pasti kita pantesan bilang sayang banget sama dia karena dia orang yang dewasa banget. Amin. Umurnya dia berapa sekarang? 2 Dua hari lagi 22. Masya Allah. Oke, terima kasih, cukup sekian karena gue udah mau syuting lagi. Terima kasih Dek, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol ya. Doain terus semoga acara ini lancar sama Bila. Doain juga terus Progresrek, doain juga sih kita. Terima kasih banget yang udah nonton video ini, karena video ini kita bikin karena kita habis ngobrol banyak ya. Iya. Kita ngapain nih gitu lagi Iya, sana. konten. Jadi kita makan seperti itu. Oke, terima kasih guys. Semoga banyak yang kalian dapat dari omongan ambil yang baik-baiknya. baik-baiknya. Kalau yang buruk tolong dibuang seperti itu, karena ini cuma obrolan. Ya gini kita sharing aja. Ambil sharing sih, lebih kayak kita ngobrol aja. Ya sharing beda pengen sama berbagi. Bang Adi. Aku curhat, Dedek pun curhat di Iya. sini, jadi kayak kita saling mengutarakan Apa yang pernah kita kita jalani. jalanin ya. Semoga bisa jadi pengalaman juga buat kalian semuanya. Ambil yang baik-baiknya. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Berapa tak? Berapa?